Sampurasun dulur. Berjumpa lagi dengan Mang Memed. Kita akan Mang Memed lah, jangan kita. Mang Memed sedang belajar bagaimana mengolah lahan dengan sembrono. Kita coba ngolah lahan dengan sembrono. Ya kan? Ini Mang Memed sedang berada di hutan yang sudah tidak rimba lagi, sudah botak. Sudah botak. Dulunya ini masih banyak pohon-pohon kayu ini. Ini udah Mang Memed tebang. Ini bahan yang belum sempat Mang Memed angkut. Masih banyak berserakan. Mang Memed di sini udah 2 bulan, dan bulan kedua ini Mang Memed belajar fokus ke rencana awal, ya kan? Rencana Mang Memed itu di awal itu mau belajar bertani lah ya gitu. Gini, tapi caranya sembrono gitu. Caranya sembrono. Ini ya. Masih bala ini. Masih bala ya. Bala sebala-balanya. Balanya itu ya parah, bala banget gitu. Gini. Kan lahannya ini. Itu sebagian yang udah jadi. Garitan, di sini namanya garitan. Dikenalnya bedengan. Ya udahlah, apapun itulah ya. Ini garitan. Ini gulma, ranting-ranting pohon, batang pohon ya. Itu Mang Memed gak buang. Mang Memed di sini gak buang, malah ditumpuknya sampai sana ya kan. Ini juga dari barisan sana sampai ke sini. Kan. Mau jadikan kompos ini ceritanya. Ya kan? Cuma ini kerjaan model begini tuh repotnya minta ampun, susahnya minta ampun, capeknya juga minta ampun. Ini udah jadi nih. Tuh kan? Begini. Caranya kan repot ini. Itu garitan yang sudah jadi. Ini garitan yang sudah jadi. Ini yang belum jadi. Nah, babalaknya itu, babala runtah atau naon, gulma lah, gulma. Gulma yang udah kering, ranting-ranting kering, itu disusun, ditumpuk sedemikian rupa bersama anak cucunya ini gulma ini nih. Bersama anak cucunya kan. Ditumpuk sedemikian rupa itu di bedengan atau di garitan. Lalu setelah ditumpuk, ditumpang lagi tanah, ya kan? Di sini ini udah jadi sepotong ya kan. Ya tadinya itu sama, runtah semua ya kan. Gulma semua tadinya gulma semua. Gulma disusun di sini, tanah di sini. Kan gulma tuh di sini penuh. Ini anggap 2 bagian nih. Bagian satu
ke sini calon bedengan, bagian 2 gangnya, ya kan, gangnya atau alur cai lah, alur air. Nah, runtah yang di alur cai itu kita tarik ke sini, plak, disusun sedemikian rupa. Nah, ini udah habis kan, tinggal tanah. Nah, baru tanahnya ditarik lagi, ditumpuk di sini, plak. Nah, wow, jadinya ya gitu. Cuma lah. Ternyata bagusnya itu si rumput ini, si gulma ini, bagusnya mah dicacah dulu gitunya, dicacah kecil-kecil, dipotong-potong kecil-kecil, dicampur sama ini anak cucunya ini, gulma ini yang baru, yang baru tumbuh lagi ini dari biji baru sama tunas baru nih. Ini bagusnya nih dipotong, dicacah, disatuin sama cacahan yang ranting kering ini. Bagusnya. Cuma Mang Memed agak sedikit malas juga itu. Repot soalnya kalau dikerjain kayak gitu. Gak usah lah, mending dibakar aja itu gulmanya. Repot soalnya. Nah, buruknya kalau itu gulmanya cuma kita tarik, kita tumpuk, kita timbun, buruknya itu di sini ternyata. Ini barisan bedengan, barisan garitan yang uji coba kemarin itu. Itu ada 3 sepotong garitan yang udah jadi sebagai uji coba awal. Ini dia. Di sini kan rimbun, di sini kurang rimbun. Nah, prakteknya satu karena memang faktor lahannya, faktor tanahnya. Di sini batuan, di sini tuh cadas ya, di sini cadas gamir namanya. Nah, di sini batuan, di sana itu tanah. Logikanya di batuan itu nggak mungkin terselip bibit gulma ya. Kalau di tanah itu pasti bakal terselip bibit gulma, makanya ini banyak. Nambah lagi di bagian sini kemarin kebanyakannya itu gulma yang masih basah, sementara di sini kebanyakannya gulma yang kering lah, yang basahnya sedikit. Nah, jadinya gulma barunya itu lebih subur di sini. Logikanya tanamannya juga pasti kayak gini lah, kurang lebih lah. Ya, tanaman juga masih ya anggaplah satu kesamaan gitu sama gulma. Nah, di sini botak ini. Botak. Ini kan tanahnya sama yang ini. Karakternya sama, nggak jauh ini yang ini. Nah, yang ini itu dulunya ini yang kering semua, ini ke sana. Kering semua. Jadi kesuburannya pun beda jadinya tuh. Botak sebagian ya kan. Sebagian lagi gondrong. Botak sebagian lagi gondrong. Nanti tanamannya pun juga bakal kayak gini. Sebagian botak, sebagian gondrong. Botak, gondrong. Nah, kan? Oh, satu lagi. Ini enggak saya kasih pupuk dasar ya. Dari sini tuh pupuknya cuma ngandelin itu aja. Babalak itu, gulma. Udah begini, diamkan sampai nunggu kayak gini. Udah keluar gulma baru. Anak cucunya, bayi-bayi, masih bayi-bayi. Itu langsung kita tutup mulsa. Kebetulan mulsanya saya nggak punya mulsa plastik. Ini adanya alang-alang. Jadi saya pakai alang-alang. Nah,
Ya nggak apa-apa lah ya, ada alang-alang ya pakai alang-alang, ada gebog pisang ya gebog pisang gitu, ada kain ya pakai kain, ada tikar ya pakai tikar, apa aja lah, yang penting itu penutup. Tujuannya toh supaya gulma nggak tumbuh lagi gitu ya, cuma itu aja. Pakai payung juga jadi, kasur juga boleh gitu. Terus yang ini gimana nih, dibuang dulu nggak itu sebelum ditutup? Itu nggak usah, langsung aja timbun. Ini menganjung apa menganjung, baca prot. Saya percaya di bayi bayi rumput liar ini kan, di bayi rumput liar ini saya percaya dia mengandung banyak ZPT, kandungan ZPT ya kan. Nah gini, rumput liar ini ini montok sekali, montok bahenol lah ya, tuh seger bahenol ya kan, montok. Ini juga montok, ini tanaman kita juga nanti montok kayak gini juga. Nah, karena apa? Lahan ini kan dibiarkan beberapa tahun. Nah, daun-daun kering itu lapuk jadi kompos, nutrisinya dia makan. Nah, timbulnya ya gemuk, kuat. Ya gulma tahu sendiri lah, tahan medan itu, tahan cuaca. Karena kan dia nutrisinya murni dari moyangnya dia ini, moyangnya ini. Ya makanya saya kepikiran, kalau moyang-moyangnya ini rumput ini semua, ya kan, sama ini, sama babynya, baby gulma ini kita timbun, dijadikannya kompos, tapi langsung di tempatnya gitu, langsung di tempatnya, nggak kita kumpulin di satu tempat, satu wadah, dibuat dulu kompos lalu ditabur lagi. Itu merepotkan bagi saya, hari lah ya, hari merepotkan. Mending ditimbun aja langsung di sini, di lokasi, sama babynya. Jadi ini tinggal tutup mulut saja, udah, apapun mulsanya gak ada urusan. Tujuannya nutrisinya itu biar lebih dapat lah ya. Kalau kita bakar tuh kayak macam kebun sana, ini kemarin kan dibersihin dia yang sana, lalu dibakarnya ini kesini itu dibakarnya, habis tuh rumputnya, tinggal nanti biji doang di situ. Ketika mau ditanam itu bijinya tumbuh kayak inilah, itu sisa biji lah. Kan sayang gitu, gulma segitu banyaknya ya cuma dibakar, kena hujan lah, ikut hujan, ikut hanyut ke kali, gak ada komposnya. Ya kompos yang di situ biasanya kalau lahan baru buka nih, 1-2 kali tanam, 3 kali paling banyak, itu bagus dia tanamannya. Karena apa? Komposnya tuh dari daun yang udah lapuk dimasak, gulmanya masih ada, masih tumbuh di situ. Nah gulma dipotong, dibakar, abunya habis ke bawah, hanyut hujan, udah nggak ada lagi kompos. Ketika ditanam tanaman ya hanya ngandelin kompos yang sewaktu gulmanya masih ada. Nah kalau gulmanya nggak dibakar, nggak kita buang, malah kita timbun, jadi bertambah tuh kompos yang sejatinya daun gulma kering mati lapuk ya kan, jadi kompos, ditambah kompos yang baru kita potong,
kita koret, kita babat, itu dijadikannya juga kompos, ya kan. Pasti jadinya berkali-kali lipat lebih banyak, dan yakin lahan juga lebih gembur, ya kan, lebih gembur, enak gitu, dipegangnya juga enak. Nah gitu tujuannya. Nah ini cara Mang Memet. Ya kita akan lihat nanti hasilnya setelah nanti Mang Memet tanam. Akankah seperti ini, seperti baby gulma ini yang sangat gemuk-gemuk ini? Aduh, gemuk, indah ya, daunnya bagus, hijau, ya kan. Semoga tanaman yang Mang Memet mau tanam nanti juga seperti ini. Capek rencana tanam. Oke. Tapi sebaiknya jangan diikutin dulu ya. Soalnya ini tanpa fermentasi, ya kan. Jadi gulma masih basah, juga yang kering, itu tanpa campuran bahan apapun, Mang Memet tabur di situ, langsung timbun tanah dan dibiarkan selama 2 bulan, baru ditanami tanaman. Resikonya itu tanamannya gimana nanti ya belum tahu. Ini baru akan kita coba. Dan nggak diberikan apa-apa ya. Ini mutlak hanya menggunakan bahan seadanya gitu. Bahan yang disediakan oleh alam itu sendiri. Kita balikan lagi ke versinya gitu. Jadi begini. Alam itu memiliki siklus. Di musim kemarau, lihat itu pohon. Daunnya hilang kan. Itu pas musim hujan itu dia lebat. Musim kemarau dia turun. Alam itu sudah memberikan tanda kalau musim kemarau itu tanahnya terik. Akhirnya dia relain daunnya jatuh, nutupi tanah biar terik matahari nggak tembus ke tanah. Gitu. Alam sudah memberitahu itu. Makanya mulsa Mang Memet itu nggak pakai plastik, ya, pakai daun kering. Saya ikuti sebagaimana alam maunya, mencoba seperti itu. Nah kita akan lihat nanti berjalan seiring proses Mang Memet berkebun, perkembangannya akan selalu Mang Memet update. Nah kalau pengolahan begini nantinya kayak apa? Tunggu ya. Oke. Terima kasih. See you no apa semalam.